Salam matematika. Kembali lagi di channel Media Berbagi. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika SMP kelas 7 dengan topik perbandingan berbalik nilai. Apakah sahabat matematika sudah siap? Jika sudah siap, mari ikuti video ini step by step, jangan skip agar informasi yang diberikan bisa diserap secara keseluruhan. Baik, selamat menyaksikan dan salam matematika. Siap belajar adik-adik? Oke, selamat belajar. Perbandingan berbalik nilai. Mau ngepoin sapi nih? Oke, kita masuk ke kebun. Nah, coba lihat. Ada 2 sapi ya. Nah, ada cerita di kebun ini terdapat 2 ekor sapi. 2 ekor sapi ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari. Kemudian di kebun selanjutnya ada 4 sapi. Nah, ada cerita di kebun yang lain terdapat 4 ekor sapi. 4 ekor sapi ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 10 hari. Kemudian di kebun yang lain ya, lihat ada berapa sapi. Nah, ini ceritanya ya. Di kebun ketiga terdapat 8 ekor sapi. Wow, 8 ekor sapi nih. 8 ekor sapi ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 5 hari. Nah, kita coba buat tabel ya. Tadi jumlah sapinya ketika di kebun yang satu pertama tadi ada 2 ya. Kemudian jumlah harinya 20. Kemudian di kebun sapi yang kedua ada 4 sapi. Kemudian jumlah harinya 10. Dan di kebun ketiga jumlah sapinya 8, jumlah harinya 5 ya. Nah, coba perhatikan tabel tersebut. Bagaimana hubungan antara jumlah hari dan jumlah sapi? Jika makin banyak sapi yang ditambah, bagaimana dengan banyak jumlah hari yang dibutuhkan? Berikan kesimpulanmu. Dan berikan contoh lain perbandingan berbalik nilai. Silahkan sahabat matematika. Dari instruksi ini silahkan dicoba dijawab ya. Boleh ditulis di komentar ya ketika melihat tampilan ini. Oke, jika sudah, kita lanjut. Makin banyak sapi yang ditambah tadi ya, ternyata makin sedikit hari yang dibutuhkan. Kemudian perbandingan seperti ini disebut perbandingan berbalik nilai dan berlaku hal berikut. Jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika nilai suatu barang turun, nilai barang yang dibandingkan akan naik. Dan contoh lainnya, misalkan jumlah pekerja dan jumlah hari yang dibutuhkan, besar kecepatan dan waktu tempuh, dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat lagi tabel tadi. Kita akan buat perbandingannya. Misalkan kita ambil yang sebelah sini saja ya. Ya, 2 ke 20 dan 4 ke 10. Jadi 2/4 dan 20/10.
Nah, di sini 2 itu ke 20 dan 4 ke 10. Itu kalau perbandingan senilai ya. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka ditukar tempat untuk yang di belakangnya. Jadi sehingga 2/4 itu 10/20. Jadi ditukar ini ya. Kemudian 2 dikali 20 dan 4 dikali 10. Sehingga 2 kali 20 40, 4 kali 10 40. Sehingga hasilnya sama ya di ruas kiri dan ruas kanan. Jika kita buat seperti ini itu berarti sama ya, jadi sama. Jadi bersamanya nanti akan seperti ini. Nah, coba dari contoh ini dengan angka. Sekarang coba temukan rumus matematikanya. Coba sahabat matematika dipikirkan sebentar ya. Oke, jika sudah kita lanjut. Nah, misalkan ada tabel seperti ini ya, bentuk seperti ini bisa atau bentuk seperti ini ya. Ini bentuk A, ini A1, A2, bentuk B, B1, B2. Dan ada tabel bentuk 2-nya A, A1, A2, B, B1, B2. Ada bentuk tabel ada 2 jenis ya. Nah, ketika A1 ini berarti pasangannya B1. Ketika A2 pasangannya B2. Itu untuk perbandingan senilai ya. Begitu juga dengan ini A1, B1, A2, B2. Kita lihat. Nah, tapi karena di sini berbalik nilai, berarti pasangan untuk A2 itu dengan B1 dan A1 untuk B2. Juga dengan ini A2 untuk B1, A1 untuk B2. Jadi bedanya dengan perbandingan senilai yaitu terletak di bagian belakang atau ruas kanannya. Ditukar antara penyebut dengan pengbilang sehingga bentuknya seperti ini ya. A1 pasangan dengan B2, kemudian A2 pasangan dengan B1 ya, seperti ini ya. Jadi ini ya yang dibalik ya, yang bagian belakangnya saja. Jadi perbedaannya itu dengan perbandingan senilai. Oke, kita lanjut. Kita masuk contoh yang pertama. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 15 hari. Karena suatu hal, pekerjaan harus selesai dalam 9 hari. Nah, banyak pekerja tambahan supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu adalah, coba kita bahas. Ada 2 cara ya. Sekarang kita bahas untuk cara yang pertama dulu. Untuk total pekerjaan kita kali ya 12 dikali 15 itu 180. Kemudian untuk 9 hari banyak pekerjanya berarti 180 dibagi 9 sehingga 20 orang. Jadi tambahan pekerjanya 20 dikurangi 12 orang yaitu 8 orang. Atau kita bisa pakai cara yang kedua ini. Saya rekomendasikan untuk cara yang kedua ya. Nah, kita tuliskan ya seperti ini persamaan senilai ya. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita tukar ya. Nah, kita tukar seperti ini ya. Setelah itu 12 kali 15 A dikali 9. 12 kali 15 180, 9 kali A 9A. Sehingga A-nya 180 bagi 9 yaitu 20. Jadi tambahan pekerjanya 20 dikurangi 12 orang yaitu 8 orang. Jadi caranya seperti itu ya. Oke, saya rekomendasikan cara kedua. Jika cara pertama ini sahabat matematika kurang jelas, bisa pakai cara yang kedua. Seperti itu ya. Contoh yang kedua. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, maka persediaan makanan untuk ternak sapi yang sisa
cukup untuk makanan sapi selama, kita akan selesaikan pembahasan. Cara yang pertama, total makanan tadi semuanya ya kita kali ya, jadi 20 dikali 30 itu 600. Kemudian tadi ketika 15 ekor sapi ada berapa hari? Nah, berarti X-nya ini kita cari dari perkalian 20, dari 20 dikali 30 kemudian dibagi 15, yaitu 600 dibagi 15 hasilnya 40. Jadi makanan cukup untuk 40 hari. Kita pakai cara yang kedua. 20 ekor sama dengan 30 hari. 20 dikurangi 5 itu sama dengan 15 ekor. Nah, 15 ekor ini bisa berapa hari? Kita misalkan A. Kita tuliskan 20 per 15, 30 per A. Tapi di sini perbandingan berbalik nilai, berarti kita balik. Hanya di atas, 30-nya di bawah. Selanjutnya 20 dikali 30, A dikali 15, 20 kali 30 600, A dikali 15 15A. A nya berarti 600 dibagi 15 hasilnya 40. Jadi untuk makanan cukup selama ketika ada 15 ekor berarti cukup untuk 40 hari. Contoh yang ketiga. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 15 orang dalam waktu 12 jam. Jika pekerjanya 20 orang, berapa jamkah pekerja itu dapat selesai? Nah, ini perbandingan berbalik nilai ya, sahabat matematika. Sehingga kita tuliskan terlebih dahulu 15 orang untuk 12 jam, 20 orang untuk T jam. Kita misalkan T jam ya, karena kita belum tahu jamnya berapa jamnya ya. Sehingga kita buat persamaannya ya. Ini ingat ya, saya ingatkan ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti karena pekerja bertambah maka waktunya akan berkurang. Sehingga kita buat persamaannya, kita balik ya, 15 per 20 harusnya kalau perbandingan senilai 12 per T, karena ini berbalik nilai berarti T per 12. Sehingga 20 kali T 15 dikali 12, 20 kali T 20T, 15 kali 12 180. Jadi T nya 180 dibagi 20 yaitu 9. Sehingga jika pekerjaannya itu 20 orang, maka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu yaitu sebanyak 9 jam. Oke, coba isilah tabel berikut. Uraian yang pertama, waktu dengan jumlah pekerja itu jenis perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Ya, ini salah satu contohnya. Coba kalau waktu dengan luas yang dikerjakan, kira-kira apa ya perbandingannya ya? Ya, perbandingan senilai ya, karena ketika semakin banyak waktu juga hasilnya atau luas yang dikerjakan maka semakin banyak. Kalau jumlah pekerja dengan luas yang dikerjakan, semakin banyak pekerja berarti semakin banyak luasnya ya yang dikerjakan, maka perbandingan senilai. Waktu dengan kecepatannya semakin banyak, waktunya semakin singkat, berarti perbandingan berbalik nilai. Kalau jarak dengan kecepatan, ya semakin jaraknya atau kecepatannya semakin ditambah, maka jaraknya semakin panjang ya, berarti perbandingan senilai. Kalau jarak dengan waktu, ya semakin lama maka semakin waktunya jaraknya semakin panjang, maka waktunya semakin panjang juga, yaitu perbandingan senilai. Ya, sahabat matematika sudah paham semua ya. Kita lanjut.
Nah, sekarang kita saatnya gemar uji kemampuan. Ingat, rajin-rajinlah berlatih mengerjakan soal ya, sahabat matematika. Karena apa? Karena orang pintar itu bisa dikalahkan oleh orang rajin loh. Nah, makanya harus semangat nih. Soal yang pertama. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 15 hari. Karena suatu hal, pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu 9 hari. Banyak pekerja tambahan supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu adalah soal yang kedua. Sebuah panti asuhan mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni panti asuhan bertambah 5 anak? Soal yang ketiga. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Soal yang keempat. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari oleh 5 orang pekerja. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak, ada 4 pilihan ya, yang A 2 orang, yang B 3 orang, yang C 6 orang, dan yang D 8 orang. Soal yang kelima. 8 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 75 hari. Jika pekerjaan akan diselesaikan selama 50 hari, maka banyak pekerja yang diperlukan adalah soal yang keenam. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, maka persediaan makanan untuk ternak sapi yang sisa cukup untuk makanan sapi selama berapa hari? Soal yang ke-7. Makanan yang disediakan pengusaha ternak ayam untuk 100 ekor sapi selama 30 hari. Jika sapi dijual 25 ekor, maka persediaan makanan untuk ternak ayam yang sisa cukup untuk makanan sapi selama Soal yang ke-8. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari oleh 10 orang. Setelah bekerja 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Soal ke-9. Jarak kota A ke kota B sama dengan jarak kota B ke kota C. Jika kota A ke kota B dapat ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam selama 10 jam, berapakah kecepatan yang harus ditambahkan jika jarak kota B ke kota C akan ditempuh selama 8 jam?
Soal yang ke-10. Soal ini levelnya sudah tingkat 3. 24 anak dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 90 jam. Setelah mereka bekerja selama 46 jam, mereka istirahat selama 12 jam. Jika pekerjaan tersebut harus selesai pada waktunya, berapa banyak anak yang harus ditambah? Baik, terima kasih untuk sahabat matematika yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan menyelesaikan tugas atau soal latihan. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam damai, salam sehat, dan salam matematika.